Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang derajat kepekaan permintaan. Yang pertama adalah masalah pengertian. Derajat kepekaan permintaan atau elastisitas permintaan yaitu perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan variabel yang mempengaruhinya. Variabel yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama, harga barang yang bersangkutan itu nanti akan menghasilkan elastisitas harga. Kemudian yang kedua adalah selain harga, yang pertama adalah pendapatan, nanti wujudnya adalah elastisitas pendapatan. Kemudian harga barang lain, elastisitasnya adalah elastisitas silang. Selera, elastisitas selera, kemudian elastisitas ramalan harga yang akan datang, dan lain-lain. Nah, sekarang elastisitas harga yaitu suatu konsep yang dimaksudkan untuk mengukur derajat perubahan kuantitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan harga barang tersebut. Misalnya kita membeli barang X dengan harga H, maka kurva permintaannya misalnya adalah X sama dengan A plus BH, di mana pada titik A ketika harga sama dengan H1, jumlah barang yang diminta adalah X1. Untuk menghitung elastisitasnya, karena ini adalah hanya sebuah titik, jadi satu titik, yaitu titik A saja, maka elastisitasnya kita namakan dengan elastisitas titik. Rumusnya adalah elastisitas harga pada titik A sama dengan X aksen atau turunan pertama kurva permintaan kalikan H1 dibagi X1. Jadi H1 dibagi X1. Nah, kemudian apabila harga berubah dari H1 menjadi H2, maka kemudian menjadi dua titik, yaitu A, B. Nah, elastisitasnya kita namakan dengan elastisitas busur. Nah, rumusnya adalah elastisitas harga pada titik A dan B, yaitu sama dengan X aksen kalikan H1 ditambah H2 dibagi X1 plus X2. X aksen itu jika diketahui model matematikanya permintaan, di mana X sama dengan A plus BH, misalnya demikian. Nah, kalau datanya dalam bentuk tabel, maka elastisitas harga itu sama dengan delta X dibagi delta H, di mana delta X itu adalah jumlah barang X yang diminta pada baris itu dikurangi dengan baris sebelumnya. Sedangkan delta H adalah jumlah harga pada baris itu dikurangi dengan baris sebelumnya. Kemudian H1 ditambah H2 adalah pada baris yang pertama ditambah baris kedua. X1 ditambah X2 adalah permintaan pada baris pertama ditambah baris yang kedua. Nah, sekarang kalau dinyatakan dalam bentuk perhitungan, diwujudkan dalam bentuk angka, misalnya rumus kurva permintaan X sama dengan 10 min 1,25H. Nah, jika harga barang X sama dengan 6, jadi ini 6, berarti X sama dengan 10 dikurangi 1,25 kali 6. Nah, berapakah harga di titik A? Jawabnya adalah X sama dengan 10 min 1,25 kali 6 sama dengan 2,5. Jadi X-nya 2,5. Elastisitas harganya sama dengan X aksen kalikan H1 per X1 sama dengan min 1,25, jadi turunan pertama dari permintaan. 6 itu adalah X, 6 adalah harga ya, harga barang X,
sedangkan 2,5 adalah jumlah barang X yang ingin dibeli. Nilainya sama dengan min 3. Nah, kemudian apabila harga berubah dari 6 menjadi 4, maka elastisitasnya nanti adalah elastisitas busur. Berapakah elastisitas harga pada titik AB? Jawabnya adalah X2 itu sama dengan 10 min 1,25 kali 4, di mana 4 itu adalah harga setelah turun, kemudian hasilnya sama dengan 5. Nah, elastisitas harganya sama dengan min 1,25, itu adalah turunan pertama daripada permintaan, kali 6 ditambah 4, ini adalah harga mula-mula 6, kemudian berikutnya 4, dibagi 2,5 ditambah 5, ini adalah X1 ditambah X2, hasilnya sama dengan min 1,67. Nah, apa makna elastisitas harga tadi? Maknanya adalah jika elastisitas harga mutlaknya itu kurang dari 1, itu tidak elastis. Artinya adalah kalau harga itu berubah, walaupun banyak perubahannya, tetapi jumlah barang yang diminta itu perubahannya sedikit, itu tidak elastis. Kemudian kalau elastisitas harga mutlaknya sama dengan 1 unitary, artinya persentase perubahan harga itu sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Kemudian kalau elastisitas harganya itu harga mutlaknya lebih besar 1, itu elastis. Artinya apabila harga turun sedikit saja, maka jumlah barang yang diminta itu perubahannya adalah banyak. Kegunaannya adalah untuk elastisitas harga, untuk menentukan harga agar penerimaan itu maksimum. Penerimaan maksimum terjadi jika elastisitas harganya sama dengan min 1. Jadi dari rumus kurva permintaan ini, X sama dengan 10 min 1,25H, jika rumus kurva permintaannya adalah seperti ini, maka berapakah harga supaya penerimaannya maksimum? Jadi dengan rumus elastisitas harga, yaitu X aksen min 1,25 kalikan H per X, itu sama dengan min 1. X, sehingga X sama dengan 1,25H. Kemudian X ini diganti. Jadi X ini diganti 1,25H. Jadi 1,25H sama dengan 10 dikurangi 1,25H. Sehingga harganya sama dengan 4. Jadi dengan demikian harga yang paling baik adalah 4. Pada waktu itu jumlah barang X yang terjual sama dengan 1,25H sama dengan 1,25 kali 4. 4 itu adalah harga, sama dengan 5. Sehingga penerimaannya sama dengan harga kali jumlah barang yang terjual, yaitu 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, kemudian kita akan membahas elastisitas harga silang. Elastisitas harga silang yaitu merupakan derajat kepekaan permintaan barang X terhadap perubahan harga barang lain. Nah, misalnya karena adanya perubahan harga barang lain, maka kurva permintaan itu berubah semuanya. Jadi seluruh kurva itu berubah, jadi perubahan seluruh kurva. Kalau mula-mula kurva permintaan X sama dengan 10 min 1,25H, maka kemudian berubah, kurva permintaannya itu berubah menjadi X sama dengan 10 min 1,25HX ditambah 0,25HY. Jadi ada perubahan di harganya HY. Jadi mula-mula tidak ada, kemudian menjadi ada karena adanya perubahan HY yang bisa mempengaruhi permintaan, maka kurvanya ini bergeser seluruhnya.
Sehingga jumlah permintaan tuh kalau mula-mula tanpa perubahan harga, tanpa harga barang lain tuh tidak berpengaruh, maka jumlahnya 5. Nah, karena harga barang lain berpengaruh, maka jumlahnya menjadi X2. Rumusnya adalah eta silang titik, yaitu eta harga silang sama dengan X aksen kalikan HY dibagi X. Jadi X aksen HY itu di sini turunan pertamanya. Jadi permintaan silangnya ini sama dengan ini, X sama dengan 10 min 1,25 HX ditambah 0,25 HY. HY sama dengan 10. Jadi seandainya HY itu 10, pertanyaannya adalah berapakah elatas harga silangnya? Bagaimana hubungan barang X dan barang Y? Jawabnya adalah elatas harga silang sama dengan, pakai rumus ini, 0,25 kali 10 dibagi 5 sama dengan 0,5. Nah, nilainya 0,5 itu positif. Artinya hubungan antara barang X dengan barang Y itu adalah hubungan yang substitusi atau saling mengganti. Nah, kalau nilainya 0,5 berarti adalah kemampuan mengganti barang Y tadi untuk menggantikan barang X itu sama dengan 0,5 atau 50%. Semakin besar elatas harga silangnya, berarti kemampuan menggantinya adalah semakin besar juga. Nah, kemudian untuk elatas busur, rumusnya adalah elatas harga silang sama dengan delta X per delta Y. Jadi ini adalah selisih antara X1 dan X2. Delta Y adalah selisih harga barang lain 1 dan 2. HY adalah harga barang lain ketika ada perubahan. X adalah jumlah barang yang diminta ketika berubah. Misalnya adalah HY dari 10 menjadi 5. Jadi ini adalah pada saat ini HY-nya 10. Nah, kemudian menjadi 5, maka perubahan harga barang lain dari 10 menjadi 5 itulah yang kemudian menyebabkan kurva permintaannya berubah seluruhnya. Jadi kurva permintaan mula-mula itu ini pada waktu harganya barang lain itu 10, kemudian berubah menjadi ini, yaitu ketika harganya 5. Rumusnya sama. Di sini rumusnya sama. Hanya saja karena kurva permintaannya itu ada perubahan harga barang lain, maka kurva permintaannya ini seluruhnya berubah, bergeser. Jadi rumusnya sama. Yang membedakan perbedaan kurva ini adalah perbedaan harga barang lain. Berapakah elatas harga silangnya? Jawabnya adalah saat harga 10, X-nya sama dengan 10 min 1,25 kali 4 ditambah 0,25 kali 10 sama dengan 7,5. Itu pada saat harganya 10, harga barang lain. Saat harga barang lain 5, maka nilainya X sama dengan 10 min 1,25 kali 4 ditambah 0,25 kali 5 sama dengan 6,25. Sehingga elatas harga silang bisa menggunakan rumus busur, elastisitas busur, sehingga hasilnya sama dengan 0,27. Nah, sekarang yang berpengaruh adalah harga barang lain yang barang komplementer. Jadi jika harganya sama dengan 10, maka jumlah barang yang ingin dibeli sama dengan 10 min 1,25 kali 4 dikurangi 0,25 kalikan 10. 10 itu adalah harga barang Y, sama dengan 2,5.
elastisitas harga silangnya sama dengan min 0,25 kali 10 per 2,5 sama dengan min 1. Jadi barang komplementer itu jika elastisitas harga silangnya sama dengan negatif. Jadi barang-barang yang digunakan secara bersama-sama. Jika harga turun jadi 5, maka seluruh kurvanya itu berubah, bergeser. Seluruh kurvanya bergeser, walaupun rumusnya tetap. Pergeseran kurva ini diakibatkan oleh perubahan harga tadi dari 10 menjadi 5 dengan kurva permintaan yang tetap tadi. Nah, dengan turunnya harga menjadi 5, maka jumlah barang X yang dibeli sama dengan 10 min 1,25 kali 4 dikurangi 0,25 kali 5 sama dengan 3,75. Atas harga silangnya sama dengan min 0,6. Nah, angka-angka ini menunjukkan keratan hubungan antara kedua macam barang tersebut. Semakin besar berarti semakin erat, artinya dipakai secara bersama-sama itu lebih erat. Jadi mungkin itu pasangan yang paling cocok. Sekarang kita bahas elastisitas pendapatan. Kita bisa menggunakan rumus elastisitas pendapatan titik. Rumusnya sama dengan yang lain, cuma di sini adalah Y itu pendapatan, kemudian X jumlah barang yang diminta. Misalnya mula-mula harganya itu 10, pendapatannya 10, maka akan menggeser kurva misalnya ke kiri. Nah, rumus permintaannya adalah X sama dengan 10 min 1,25 HX dikurangi 0,25 Y itu adalah pendapatan. Sehingga jumlah barang X yaitu sama dengan 10 min 1,25 kali 4 min 0,25 kali 10 sama dengan 2,5 ketika pendapatan 10. Nah, kemudian elastisitas pendapatannya itu sama dengan min 0,25 kali 10 per 2,5 sama dengan min 1. Angka negatif itu menunjukkan bahwa jenis barang tersebut adalah barang inferior atau barang-barang yang biasanya itu dikaitkan dengan kualitas yang rendah. Sehingga jika pendapatan orang itu bertambah, justru akan meninggalkan pembelian barang tersebut karena dianggapnya sudah tidak disukai. Nah, kemudian jika pendapatan turun dari 10 menjadi 5, maka seluruh kurvanya bergeser walaupun rumusnya sama. Jadi pergeseran kurva ini kemudian menjadi ini itu disebabkan oleh perubahan pendapatan, yaitu dari 10 menjadi 5. Nah, pada saat pendapatan 5, maka jumlah barang yang ini minta itu sama dengan 3,75. Elastisitas pendapatannya sehingga bisa dicari dengan rumus busur, nilainya 0,6. Nah, yang negatif itu adalah barang inferior. Jadi apabila elastisitas pendapatan negatif termasuk barang inferior. Dan ini gunanya adalah supaya produsen itu siap-siap kalau sudah negatif harus meningkatkan kualitasnya atau pindah usaha yang lain. Karena apabila pendapatan masyarakat semakin meningkat, barang yang bersangkutan tidak akan laku. Nah, kemudian barang normal, jika pendapatan itu 10, maka kurvanya bergeser ke kanan, itu positif. Positif itu menunjukkan barang normal. Sehingga X-nya itu sama dengan 7,5. Elastisitas pendapatannya sama dengan 0,25, turunan pertama dari kurva X untuk pendapatan dikalikan pendapatan dibagi dengan jumlah barang yang diminta sama dengan 0,33.
Seandainya pendapatan turun menjadi 5, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri karena harganya turun. Karena pendapatannya turun. Sehingga jumlah barang yang diminta itu juga berubah menjadi 6,25. Nah, setelah dicari dengan rumus elastisitas pendapatan busur, maka akan ketemu 0,25. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.